Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Bayu Baik. Hari ini kita ada di alam semesta dan kebetulan aku sama anakku ini Barbarossa, kita ada di sawah. Jadi kita melihat tentang naturalnya sawah ya. Jadi kita mau ngobrol singkat saja tentang hijrah pola makan itu dimulai dari mana sih gitu. Nanti mungkin kita akan bincang-bincang itu, dan kenapa sih kita harus hijrah pola makan biar kita sehat. Itu kenapa sih, apa sih arti sehat dalam hidup kita lah, mungkin nanti kita akan bahas ya. Oke. Teman-teman semuanya, dalam kehidupan ini kita pasti pernah sakit gitu ya. Bagi teman-teman juga pernah sakit, aku juga pernah sakit itu. Inilah kenapa melatar belakangi aku bikin tentang konsep hijrah pola makan. Karena ternyata setelah aku evaluasi ketika aku sakit itu hampir kemudian itu penyebabnya salah satunya adalah dari makanan. Jadi apa yang kita makan ternyata selama ini bukan jadi sehat, malah jadi penyakit. Nah ini ya bentar. Nah kembali lagi ya, kenapa sih kita harus hijrah pola makan itu? Mungkin teman-teman semua ada yang sedang sakit atau sedang recovery untuk pengobatan. Nah disitulah pentingnya kita untuk memahami arti makanan dalam kesehatan kita, kehidupan dan kesehatan kita. Ternyata apa yang kita makan itu kemudian berpengaruh terhadap kesehatan badan kita, bahkan kesehatan pikiran, perasaan dan juga jiwa kita. Nah tanpa kita sadari masyarakat modern saat ini banyak kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya instan, makanan-makanan yang dibuat di pabrik, makanan-makanan yang sudah tidak toyib lagi. Dan sekarang menjadi hal yang susah ketika kita coba untuk back to nature, back to alam, back to yang alami seperti kita lihat ini. Ini hamparan sawah yang sangat luas, luar biasa ini, masya Allah. Ini adalah alam dan udaranya sejuk di alam ini gitu. Aku sama anakku sempat untuk ke alam ini, ke jalan-jalan untuk ngirup udara segar itu. Nah, kita hidup di masyarakat modern itu hari ini susah untuk ketemu makanan yang sehat ya. Semua makanan, banyaknya makanan udah kemasan, berpengawet, perasa, pewarna, dan tanpa kita sadari kita makan setiap hari pelan ada kalanya kemudian menjadi pupuk penyakit. Menjadi pupuk daripada penyakit-penyakit berat. Sebagaimana penyakit-penyakit yang muncul saat ini seperti penyakit kanker, diabetes ya, kemudian ada sindrom gangguan menstruasi, termasuk anxiety dan kecemasan gitu. Itu ternyata makanan menyuplai hal-hal tersebut atau kemudian berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, oleh karenanya maka pada kesempatan ini di channel Bayu Baik ini aku sharing tentang bagaimana kita memulai hijrah pola makan sih gitu, dari makanan yang tadinya kurang toyib ya, kurang baik menjadi makanan yang baik itu. Sebetulnya gini, kalau misalkan aku mau share pengalaman untuk hijrah pola makan itu nggak bisa instan ya. Dan itu memang pembelajaran yang terus-menerus. Karena kita hijrah dari makanan yang tadinya makanan tidak alami, makanan proses yang dibuat di pabrik, menuju kepada makanan yang halal dan thayyib itu. Kita harus step by step. Mulai aja dulu dari hal yang terkecil, yaitu dari minum air putih. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang terbiasa minum soda atau minum es teh atau minum yang manis-manis, kita mulai nih dari minum air putih, asupan air putih. Jadi hijrah pola makan mulai dari hal yang kecil aja yang bisa kita lakuin gitu. Jadi jangan berpikirnya ekstrim. Hijrah pola makan itu seperti diet, nggak boleh makan ini itu, nggak gitu. Hijrah pola makan itu adalah satu keseluruhan proses, ya, satu keseluruhan proses di mana kita yang pertama tahu asal usul bahan pangan yang kita makan, yang kedua kita ngerti bahwa yang kita makan itu adalah thayyib, memberi kebaikan, bukan hanya halal tapi memberikan kebaikan, sehingga ketika kita punya penyakit maka makanan itu akan menjadi energi untuk kita melawan penyakit. Untuk makanan itu untuk membangun sistem hormon tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita terdiri dari ratusan sistem hormon yang semua itu disekresi dan kita butuh energi dari makanan yang sifatnya alami atau makanan yang sehat. Nah gitu. Jadi makanya hijrah pola makan itu bukan diet, bukan kita nggak boleh makan itu, hanya makan sayur buah, hanya makan sayur dan buah, bukan kayak gitu. Jadi hijrah pola makan itu adalah salah satu konsep untuk kita lebih sadar lagi tentang apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kita benar-benar makan pintar istilahnya. Artinya yang kita makan itu benar-benar harus berkhasiat, bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi gitu, bukan hanya asal makan kenyang, asal makan lidah enak, bukan kayak gitu ya. Jadi teman-teman kayak gitu. Jadi step pertama ketika kita hijrah pola makan, yuk kita perbaiki minum air putih dulu.
Mungkin selama ini kita kurang minum air putih, yuk kita perbaiki. Satu hari tadinya 1 gelas, yuk jadi 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, dan seterusnya. Karena dalam 24 jam tubuh kita mensirkulasi darah itu hampir 20 liter, maka minimal 30%-nya, maka kita butuh 3-4 liter air putih yang harus kita asup ke dalam tubuh kita. Nah teman-teman, setelah kita memperbaiki pola minum, maka yang kedua adalah kita memperbaiki pola makan kita. Jadi makan yang benar tuh gimana sih? Makan yang benar itu makan yang alami, makan real food. Makanan yang real, makanan yang Allah ciptakan melalui tangan para petani tanpa kimia, tanpa chemical, tanpa pestisida, tanpa fungisida, tanpa racun, dan juga makanan yang diternakan oleh para petani yang tidak menggunakan obat-obatan. Jadi senatural mungkin. Kalau makan ayam, pastikan ayam kampung, ayam yang kemudian tidak diternak menggunakan obat-obatan. Kalau kita misalkan makan sayur, pilih yang nggak disemprot pakai semprot kimia, obat kimia. Kita kembali kepada kesederhanaan, kita kembali kepada tradisi nenek moyang kita dulu sealami mungkin, dan itu jauh lebih sehat ya. Jadi kalau misalkan tips milih sayur, teman-teman bisa pilih yang jelek, rupanya mungkin ada ulatnya segala macam, tapi itu jauh lebih minim toksin atau minim racun. Jadi itu hijrah pola makan. Jadi sebetulnya bicara hijrah pola makan, bicara tentang memperbaiki mindset kita untuk kita bisa makan halal dan thayyib itu. Nah, nggak harus mahal, teman-teman bisa kemudian apa yang ada di lingkungan di sekitar itu bisa kemudian dimanfaatkan, seperti daun singkong mungkin, ada pepaya gitu. Jadi yang di lingkungan kita ya, syukur-syukur kalau misalkan teman-teman tinggal di pedesaan itu kan amat banyak melimpah ya sumber-sumber itu. Jadi itu yang pertama yang harus kita perbaiki adalah asal usul bahan makannya. Jadi kita tahu asal usul bahan makan gitu. Jadi jangan sampai kita makan kita nggak ngerti asal usulnya. Contoh teman-teman makan tepung tuh. Nah, tepung itu asalnya dari mana? Harus ngerti tanamannya seperti apa. Nah, gitu. Jadi hijrah pola makan itu kita harus mau belajar membuka mindset baru, membuka cakrawala baru gitu. Jadi itu yang ingin aku sharing ke teman-teman di poin yang pertama ini itu ya. Jadi tentang hijrah pola makan, dari mana kita akan memulainya gitu. Jadi simple aja, nggak perlu dibikin susah gitu. Nah ini penting, apalagi teman-teman yang punya penyakit ya. Kalau punya penyakit maka kita harus memberikan tubuh kita asupan-asupan yang baik, asupan yang thayyib, sehingga penyakit itu bisa dilawan, penyakit itu bisa disembuhkan. Karena untuk menyembuhkan penyakit tubuh butuh energi, tubuh butuh kekuatan, dan itu didapat dari makanan yang sehat. Bukan makanan yang mengandung pengawet, pewarna, perasa, itu bukan. Jadi makanan yang sehat yang Allah ciptakan di alam ini. Mari kita kembali ke alam, kita kembali ke natural, kita makan sehat, kita hirup udara segar, kita berjemur matahari, biar hidup kita jauh lebih bermanfaat lagi gitu. Makanya kita harus makan makanan yang bermanfaat. Stop kita makan hanya ngikutin nafsu, ngikutin lidah kita, hanya enak, gurih, manis, tapi kemudian itu menjadi pupuk dari penyakit. Itu mungkin yang teman-teman aku sharing, nanti mungkin akan saya share di season berikutnya atau video-video berikutnya yang tentang hijrah pola makan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh ditanyakan, nanti bisa kita bahas. Gitu dulu ya teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku sama anakku Barbarossa ini pamit dulu. Terima kasih. See you next time.